Hey guys, selamat datang di Daily Screen. Jadi di video kali ini kita pengen buat konten persiapan sebelum kalian menyaksikan final dari series Loki, tepatnya episode 6 nanti di hari Rabu jam 2 siang. Jadi di video kali ini kita sekaligus untuk ajang pembuktian apakah teori-teori yang sudah kita bangun dari episode 1 sampai ke episode 5 sebelumnya terbukti, atau malah sebaliknya semua teori kita malah justru teori jorok belaka dan tidak terbukti adanya. Nah, makanya di episode 6 ini nantinya kita bakal sekaligus deg-degan banget apakah benar-benar teori kita bisa terbukti nantinya terkait dengan siapa orang dibalik dari TVA, juga terkait siapa villain utama dari series Loki ini. Sebenarnya udah banyak sekali teori-teori yang sudah kita bangun dari episode 1, 2, 3, 4, 5, dan ini benar-benar membuat kita penasaran di ending dari series Loki ini nantinya. Dan juga di video kali ini sekaligus juga memberikan beberapa teori-teori yang paling kuat yang terkait dugaan siapa villain utama dari series Loki ini nantinya. Dan juga kita nantinya tinggal menghitung jam lagi untuk membuktikan apakah teori kita ini benar, apakah teori-teori teman-teman selama ini benar, dan kalaupun tidak benar, toh ini hanya sekedar teori ataupun dugaan saja, dan kita akan coba lagi di next series selanjutnya. Sebelum kita membahas beberapa teori yang paling kuat yang kita duga adalah sang villain utama dari series Loki ini nantinya, mari kita terlebih dahulu recap dulu apa yang terjadi di ending dari episode 5 series Loki minggu lalu. Di episode 5 ini singkatnya kita diberikan beberapa hal-hal yang sangat menakjubkan terkait varian-varian Loki. Banyak sekali varian Loki yang hadir, antara lain Void Loki, Alligator Loki, Kid Loki, Classic Loki ataupun Odd Loki dan sebagainya. Dan di sini juga kita diperlihatkan bagaimana kekuatan dari seorang Odd Loki yang benar-benar dahsyat dan luar biasa, dan kita menduga bakal ada Loki lain yang lebih kuat dari Odd Loki ini. Nah, itu nantinya kita akan pindahkan ke beberapa teori yang akan kita jabarkan nantinya guys. Tapi inti dari ending episode 5 ini adalah bagaimana kerennya kerjasama antara Sylvie dengan Loki yang berjabat tangan untuk bisa mempengaruhi Alliance, dan juga di sini akhirnya mereka berhasil membuka sebuah entitas ataupun gerbang untuk masuk ke sebuah dimensi lain, dan di dalam kastil inilah yang kita duga adalah dalang utama di balik TVA ataupun setidaknya yang mempengaruhi TVA. Nah, pertanyaan terkait siapa orang di dalam kastil inilah yang membuat kita benar-benar penasaran dan juga tidak bisa tidur nyenyak selama seminggu ini sebelum datangnya episode 6 dari series Loki. So, di video kali ini kita akan membuat beberapa teori yang paling kuat yang kita duga orang di balik kastil ini dan juga sekaligus villain utama dari series Loki ini. Kalau kita mau menghubungkan dengan kejadian yang ada dalam komik Marvel dengan yang ada di series Loki ini, jelas penampakan dari kastil ini ada dua kemungkinan guys. Sejauh ini ada dua nama yang paling besar dugaan kita terkait nama dari kastil ini. Yang pertama, kastil ini bernama Kastil Doom, tentu saja milik Dr. Doom. Dan yang kedua, kastil ini bernama Kastil Limbo, tentu saja milik Kang the Conqueror. Kalaupun benar nama kastil ini adalah dua di antara yang sudah kita sebutkan tadi, apakah mungkin Dr. Doom akan muncul? Atau bahkan Kang the Conqueror akan muncul? Apakah kalian tidak curiga kalau itu terlalu cepat? Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu beberapa karakter yang kita duga akan muncul di akhir dari series Loki. Teori yang pertama, banyak yang menduga kalau kastil ini bernama Kastil Doom, tentu saja milik Dr. Doom, dan di sini berhubung juga film Fantastic Four akan segera dirilis di sekitaran tahun 2022 ataupun 2023, disutradarai juga oleh Jon Watts yang menggarap Spider-Man versi MCU, dan jelas teori ini cukup masuk akal apabila MCU ingin lebih cepat memunculkan sosok Dr. Doom untuk persiapan dari film Fantastic Four nantinya. Kalau teori ini nantinya benar, jelas Marvel sudah mulai menanamkan benih untuk keluarga pertama dari Marvel, tentu saja Fantastic Four. Juga kalau kalian membaca komik-komik Marvel terutama yang berhubungan dengan Fantastic Four ataupun Dr. Doom, memang Victor Von Doom ataupun Dr. Doom ini memiliki sebuah kastil yang terletak di kota Latveria yang bernama Kastil Doom. Untuk penggambaran visual dari Kastil Doom ini sama seperti yang ada di series Loki ini, penggambarannya seperti kastil-kastil tua yang ada di Eropa Timur, dan ini jelas semakin membuat kita curiga kalau jangan-jangan kastil ini adalah benar-benar Kastil Doom dan ada sosok Dr. Doom yang sedang menunggu varian-varian Loki ini untuk bertemu dengan Dr. Doom ataupun mengalahkan Dr. Doom. Nah, kalau kita melihat bagaimana kemiripan-kemiripan dari kastil ini dan juga bagaimana sosok Dr. Doom di Marvel yang juga merupakan orang yang sangat kuat dan juga sangat keren, semakin membuat kita bingung apakah benar Dr. Doom ini akan tampil di series Loki secepat itu? Apakah ini benar-benar penanaman dari sosok Dr. Doom dan juga untuk persiapan dari film Fantastic Four nantinya? So, mari kita bahas lebih lanjut guys.
Terlepas dari bagaimana kerennya Dr. Doom di komik, meskipun menyenangkan kalau kita membayangkan kalau ada Dr. Doom yang tampil di ending dari series Loki, tapi jujur saja dari hati kita yang paling dalam kalau kehadiran Dr. Doom di series Loki memang tergolong masih sangat-sangat cepat dan juga terlalu awal bagi Marvel. Juga dari sepanjang episode 1, 2, 3, 4, 5 juga tidak ada penanaman untuk easter egg dari seorang Dr. Doom sama sekali. Jadi memang teori atas kedatangan Dr. Doom ini masih cukup lemah dan belum bisa kita pertanggungjawabkan. Apalagi sejauh ini kita lihat dari series Loki ini, memang dari series ini kita melihat bagaimana perjalanan spektakuler dari seorang Loki dan juga para variannya. Tiba-tiba kalau dimunculkan sosok Dr. Doom di akhir, jelas terlihat sangat janggal dan juga bukan merupakan ciri khas dari Marvel selama ini. Nah, kalau tidak ada hal yang berhubungan langsung dengan Dr. Doom dari episode 1 dengan episode 5 dari series Loki ini, kenapa Marvel harus secepat itu menampilkan sosok Dr. Doom? Cukup tidak masuk akal bukan? Kesimpulan untuk teori yang pertama ini tentu saja sangat menyenangkan kalau memang Dr. Doom akan tampil di ending dari series Loki ini. Tapi kalaupun memang Dr. Doom benar-benar datang, tentu nantinya akan mengalihkan perhatian kita dari sang tokoh utama, tentu saja Loki itu sendiri. Jelas tidak mungkin karena memang sekali lagi film ini adalah film tentang perjalanan dari seorang Loki. Berkaca dari series-series Marvel sebelumnya, jelas pada akhirnya nanti tentu saja apa yang terjadi akan tetap membuat penggemar ini fokus ke sang tokoh utama, tentu saja Loki, Wanda, ataupun Captain America versi The Falcon. Untuk kekuatan teori dari seorang Dr. Doom akan muncul di ending dari series Loki tentu saja masih 50% dan belum bisa kita pertanggungjawabkan guys. So sekarang mari kita beralih ke teori yang kedua. Di teori yang kedua, di sini banyak yang menduga kalau ini adalah kastil yang bernama Kastil Limbo. Nah, Kastil Limbo merupakan kastil milik Kang the Conqueror dan ciri fisiknya sangat mirip sekali dengan apa yang ada di dalam komik. Memang teori kedatangan dari sosok Kang the Conqueror di akhir dari series Loki ini memang merupakan teori yang paling kuat dan juga yang paling diharap-harapkan oleh penonton dari fans Marvel. Dan jujur saja, teori kehadiran sosok Kang the Conqueror di akhir series Loki ini memang cukup masuk akal karena memang dari episode 1 sampai ke episode 5 ada banyak sekali hal yang menjurus ke sosok satu ini guys. Bahkan dari episode 1 sampai episode 5 ada banyak sekali hal-hal yang berhubungan langsung dengan Kang ini kalau kita coba cocokkan dengan yang ada di dalam komiknya, dan juga sudah kita jelaskan dari per episode dari series Loki ini. Dan juga kalau kita fokus dengan penggambaran visual dari kastil ini sangat mirip seperti kastil Limbo yang ada di dalam komik Thor, dimana kalau kalian coba cocokkan di sini bagaimana bentuk awan yang melindungi istana ini ataupun kastil ini sangat mirip sekali dengan yang ada di dalam komiknya. Teori kedatangan Kang the Conqueror ini memang cukup kuat berhubung memang dia ini akan hadir di Quantum Mania dari film Ant-Man yang ketiga yang diperankan oleh Jonathan Majors. Dan kalau kita juga mencocokkan dengan perkataan Kevin Feige kalau series Loki ini juga akan men-set up MCU fase 4, juga semakin membuat kita curiga dan juga membuat teori kita semakin kencang kalau sosok Kang-la yang ada di series Loki ini. Tapi terlepas dari semua kecocokan akan kehadiran sosok Kang the Conqueror di akhir series Loki, kalau kita jabarkan lagi dan juga kalian perhatikan lagi dengan sosok Kang yang ada dalam komik, memang sosok satu ini memiliki banyak sekali nama guys. Salah satu nama yang paling beken dari sosok Kang the Conqueror ini tentu saja Immortus. Nah, sosok Immortus ini merupakan nama dari Kang yang ada di masa depan dan juga memiliki kastil yang sama seperti yang ada di ending series Loki yang bernama Kastil Limbo. Yang semakin menarik, sekarang Marvel juga sudah menerapkan sistem yang bernama Limbo, di mana Limbo ini merupakan dimensi magis yang berpusat ke alam splinter yang berhubungan langsung dengan Nexus of All Realities. Sekali lagi kalau kita mencoba mencocokkan dengan teori yang pertama tadi terkait kedatangan Dr. Doom, jelas teori kedatangan Kang the Conqueror lebih kuat karena memang sudah banyak sekali easter egg yang bertebaran terkait sosok satu ini, berbeda dengan Dr. Doom yang sama sekali tidak disebutkan ataupun disinggung tentang keberadaannya di series Loki ini guys. Jadi terkait nama dari kastil ini adalah Kastil Limbo milik Kang dan juga kedatangan Kang di akhir series nanti dan orang di dalam ini adalah Kang the Conqueror, kemungkinannya akan lebih kuat dari sekedar kedatangan Dr. Doom. Jadi sejauh ini jelas kita menebak kalau nama kastil ini adalah Kastil Limbo, tapi terlepas apakah ada Kang the Conqueror di dalamnya ataupun orang lain itu jelas kita belum bisa memastikan sebelum kita menyaksikan Loki episode 6. Untuk kekuatan teori dari sosok Kang yang akan hadir di series Loki ini, kekuatannya adalah 70 berbanding 100, jadi lebih kuat dari teori Dr. Doom tadi guys.
Dan sekarang sampailah kita di teori yang terakhir terkait siapa orang di balik TVA ataupun villain utama di series Loki ini. Di teori yang ketiga ini, justru kita mencurigai kalau villain utama dari series Loki ini tidak lain dan tidak bukan adalah Loki itu sendiri. Hanya saja ini merupakan versi Loki yang berbeda ataupun superior Loki, Supreme Loki, ataupun King Loki. Kalau kalian coba perhatikan trailer ataupun teaser dari Loki sebelumnya, ada beberapa adegan-adegan yang justru ternyata belum muncul sama sekali di episode 1 sampai dengan episode 5 dari Loki. Nah, di beberapa adegan itu ada satu Loki yang sedang duduk di singgasana yang kita duga itu adalah King Loki, dan sampai saat ini belum muncul di series Loki guys. Apalagi kalau kita mencoba mencocokkan kalau bentuk kastil ini seperti bentuk kerajaan di dalamnya dan ternyata ada King Loki, kita menduga orang yang ada di balik kastil ini tentu saja Loki itu sendiri. Nanti bisa jadi ke depan Loki akan berhadapan dengan Loki. Juga dari berbagai potongan dari trailer sebelumnya, kita juga melihat ternyata di dalam ini nantinya Sylvie dan juga Loki akan terpisah di dalam kastil ini, dan kita menduga baik Sylvie ataupun Loki ini akan memiliki jalan ataupun lorong mereka sendiri dan akan menemui fakta tersendiri dari masing-masing mereka, entah itu berhubungan dengan King Loki ataupun menemui sebuah realitas yang baru kita tidak tahu. Tentunya kita harus saksikan dulu di episode 6 ini. Tapi pada intinya, villain ataupun orang di balik dari TVA selama ini justru adalah superior Loki ataupun King Loki ini yang sudah berhasil memanipulasi ataupun melawan orang di balik TVA itu sebelumnya. Nah, bagi yang meragukan teori ini, kenapa bisa King Loki yang menjadi dalang utama TVA? Jadi kita bisa menduga ataupun teori kita seperti ini guys. Nah, menurut kita kenapa King Loki ini bisa menjadi dalang utama dari TVA dan juga kenapa dia bisa sekuat itu? Karena memang adalah sebuah varian Loki yang justru memenangkan pertempuran di New York yang melawan Avengers, dan juga varian satu ini justru berhasil menaklukkan The Nine Realms. Nah, King Loki kuat sekali, dugaan kita adalah villain utama dari semua ini. Tentu kita juga tidak bisa mengabaikan begitu saja terkait teori yang kedua tadi kalau Kang the Conqueror juga punya hubungan dari series Loki ini. Tapi bedanya, sosok Kang tidak akan muncul secepat itu di ending dari series Loki. Kita menduga kalau varian Loki yang disebut dengan King Loki ini dengan tipu daya dan juga merupakan Loki yang paling kuat di antara yang lain, ini ternyata berhasil menghasut ataupun merayu Kang the Conqueror seperti apa yang dia lakukan dengan Thanos, dan juga berhasil mengendalikan TVA dan juga diberikan kepercayaan oleh Kang the Conqueror untuk menguasai TVA sekaligus juga menghapus ancaman terkait apa yang sudah didapatkan oleh seorang Kang the Conqueror. Tentunya hal ini ternyata tidak benar-benar dijalankan oleh Loki. Dia memiliki misinya sendiri dan juga nantinya akan mengkhianati Kang the Conqueror, sama seperti kasus yang dilakukannya dengan Thanos. Nah, kita menduga kalau King Loki ini pada dasarnya memang Loki dari masa depan guys. Untuk bisa Loki ini menang ataupun bisa hidup di timeline utama, dia ini harus menghancurkan, memerintahkan ataupun menipu dari TVA itu sendiri, karena kalau tidak dia akan ditakdirkan untuk mati di tangan Thanos di masa depan yang sudah dilihatnya di awal-awal episode 1 sebelumnya. Seperti bagaimana Loki-Loki sebelumnya, karena dia memang tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk menyelamatkan dirinya sendiri, akhirnya dia membuat kesepakatan dengan sosok Kang the Conqueror yang pada saat itu juga dia ketahui punya kekuasaan penuh. Sekarang Loki akhirnya bisa berkuasa dan juga bisa menjalankan misi-misinya sendiri di balik kepura-puraannya terhadap Kang the Conqueror. Setelah kita mendengar bagaimana kerennya teori yang ketiga ini, tentu saja masuk akal beberapa kejadian dari episode 1 sampai episode 5 dari series Loki ini. Mengapa varian-varian lain ini diburu oleh TVA? Ternyata kemungkinan besar itu adalah perintah dari King Loki itu sendiri. King Loki ini tidak mau kalau varian-varian Loki yang juga licik sama seperti dirinya mengganggu rencananya sejak awal mula. Jadi sekarang cukup masuk akal kenapa Sylvie ketika berhadapan dengan Timekeepers, di sini Timekeepers mengatakan kalau Sylvie ini adalah anak mereka juga ataupun bagian dari mereka juga. Tentu saja yang berbicara dari balik semua itu adalah King Loki itu sendiri guys. Apalagi kalau kita melihat kalau Sylvie ini adalah varian Loki yang paling cerdas di antara yang lain, bisa jadi Sylvie inilah yang menjadi ancaman utama bagi King Loki. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Sylvie bisa mengalahkan King Loki? So nantikan saja nanti di episode 6-nya guys. Nah, untuk kekuatan dari teori yang ketiga ini tentu saja lebih kuat dari teori yang ke-1 dan juga kedua. Untuk teori yang ketiga ini, level kekuatannya adalah sekitar 80% guys. So, dari kesemua teori yang sudah kita jelaskan tadi, mana yang paling mungkin akan terjadi nanti di episode 6-nya guys? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah.
So itulah 3 teori yang paling kuat yang ada di channel Daily Screen ini guys. Yang pertama kehadiran Dr. Doom, yang kedua kehadiran Kang the Conqueror, yang ketiga ya tentu saja villain utama dari series Loki ini adalah Loki itu sendiri. Silahkan kalian pilih mana teori yang paling masuk akal menurut kalian dan akan kita buktikan nanti di series Loki di Rabu jam 2 siang. Tentu ini membuat kita sangat deg-degan apakah teori kita ini hanya teori jorok belaka atau memang terbukti nantinya guys. Tapi terlepas dari semua itu tentu saja kita menduga kalau apa yang dilakukan oleh varian Loki ini baik Loki atau King Loki ataupun Sylvie tentu saja demi untuk bertahan hidup di timeline utama. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak berbagai konten kita terkait Loki. Kita sudah membahas dari episode 1 sampai ke episode 5 dan besok tinggal pembahasan terakhir kita terkait series Loki. Sampai bertemu lagi di konten final series Loki. Thank you guys dan selalu jaga kesehatan kalian.